Giri itu kan format lama. Itu Giri itu ada Oke. milik juga, Iya iya iya. tapi adat ya kan, Iya iya iya. Terponding dari Belanda gitu Iya. ya. Nah, nanti semua bukti-bukti ini sudah nggak bisa dijadikan bukti ya. Tapi ya sebenarnya sih dengan adanya ketentuan peraturan ini kalau saya melihatnya dari kacamata yang positif ya, Bang. Menurut pengalaman Bang Anton nih mungkin kan juga pernah nih membantu klien untuk mengurus giriknya ini menjadi bersertifikat. Dari pemerintah. Oh, jadi asal muasalnya itu dia sebenarnya aset Pemkot. Iya, iya, aset Pemkot yang memang diperbolehkan pakai. Oke, mulai mulai. Halo sahabat sapa, ketemu lagi dengan saya Niputu Nena dan kali ini dengan narasumber saya, senior saya ya di MKN UI yaitu Bang Anton. Nah, kebetulan juga kemarin saya sama Bang Anton udah ngobrol-ngobrol banyak. Kemarin itu ngobrolinnya tentang PT Startup. Nah, karena Bang Anton udah jauh-jauh nih dari Jakarta Utara, tentunya saya nggak mau cuma satu pembahasan, Bang. Tanya lagi yang lain gitu. Nah, kebetulan kali ini yang mau saya tanya itu mau kita diskusikan lah ya Bang ya, itu adalah mengenai tanah girik. Ini kan lagi rame-rame nih Bang ya. Jadi ibaratnya itu lagi inilah apa namanya? Pada heboh karena memang ada ketentuan yang mana menyatakan kalau misalnya tanah-tanah girik ini tidak segera diurus sertifikatnya sampai tahun 2026 nanti ini banyak berseliweran berita-berita ya, ada yang benar ada yang enggak juga nih Bang. Makanya di sini kita meluruskan gitu ya. Bahwa ada yang bilang bahwa akan jadi tanah negara lah, akan diambil negara lah, lalu dan isu-isu yang macam-macam nih Bang. Nah, jadi mungkin di sini Bang Anton nanti bisa kasih pencerahan ya Bang ya kaitannya dengan ketentuan tanah girik yang memang harus segera disertifikatkan maksimum sampai dengan tahun 2026. Nah, tapi sebelumnya nih sahabat sapa, biar nggak ketinggalan update-update dari konten Ikanot UI, jangan lupa ya subscribe, like, and comment ya di sini karena kita adalah YouTube-nya masih baru nih. Kalau misalnya ada komen pasti langsung kebaca. Jadi bagi yang punya pertanyaan bisa langsung ya. Nanti kalau misalnya penjelasan dari Bang Anton nih masih kurang, masih ada pertanyaan langsung aja ya di komen. Nanti kalau misalnya tim dari Ikanot nggak bisa jawab, kita akan tanya langsung nih ke Bang Anton gitu ya. Nah, baik Bang Anton, kita langsung aja nih mulai pembahasan hari ini tentang benar nggak sih Bang bahwa tanah girik itu maksimum 2026 itu harus disertifikatkan? Katanya ada ketentuan seperti itu. Iya, itu sebetulnya tidak salah ya. Hmm. Itu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, terus ada PP, Hmm. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Ya, terus ada lagi turunan bawahnya Peraturan Pelaksananya, ya, Peraturan Menteri Agraria ya. Nomor 16 Tahun 2021 2021, ya. yang merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 97 Ya. sebetulnya. Di sana kalau yang di PP itu di pasal 96 ya, Nah. itu disebut bahwa 5 tahun terhitung sejak PP ini, maka semua tanah-tanah girik ya, Ya. hak hak bekas adat, dia bilang Ya. hak bekas adat itu harus segera diurus, diproses menjadi sertifikat. Ya. Nah, lebih detail lagi di peraturan pelaksana di Peraturan Menteri Agraria Ya. atau Perkaban ya, Hmm. nomor 16 tahun 2021, di sana lebih dijabarkan lagi Hmm. bahwa itu bukan hanya tanah bekas adat seperti girik, letter C Ya, ya, letter D, ya letter D ketitir. ya, ketitir, bahkan termasuk Verponding. Oh, Verponding Verponding juga berarti termasuk. bekas barat ya, hak barat Betul, ya. betul hak barat. Jadi kalau yang sekarang-sekarang ini kita diakui bahwa ini adalah milik kita, tapi memang masih Ya. pakai format yang lama ya. Giri itu kan format lama. Itu Giri itu ada milik juga, Iya, iya, iya. tapi adat ya kan. Iya, iya, iya. Verponding dari Belanda gitu Iya. ya. Nah, nanti semua bukti-bukti ini sudah nggak bisa dijadikan bukti ya. Bukti tertulis bahwa ini adalah milik kita, Oke. tapi turun drop menjadi petunjuk. Oh gitu. Jadi yang tadinya ini girik, verponding, letter D, letter C, ketitir itu dianggap sebagai alat bukti tertulis gitu ya, Bang. Iya, Sekarang dengan kalau misalnya kita ngurusnya lewat sampai 2026, yang tadinya alat bukti tertulis jadi turun jadi petunjuk aja. petunjuk, betul. Oke. Tapi status tanahnya tetap. Tetap Kalau ya. hak milik adat, bukan milik Oh. negara dan lain-lain. Baik, berarti kalau ada berita-berita yang bilang tuh banyak tuh Bang, kalau saya kebetulan aktif di IG kan, itu banyak yang ada konten-konten bilang bahwa
segera urus tanahmu, kalau setelah 2026 ntar akan diambil negara, berarti nggak benar ya Bang? Itu ya. kurang tepat. Iya, Ya, jadi betul. kita bisa luruskan juga di sini bahwa kalaupun misalnya nih ya sahabat sapa atau masyarakat umum di sini masih memiliki tanah-tanah yang sifatnya girik, letter D, letter C, verfonding, jika misalnya memang mungkin belum ada rezeki atau belum ada kesempatan untuk diurus sampai tahun 2026, itu nggak otomatis langsung ditarik sama negara kan enggak ya Bang Enggak, ya. betul. Tetapi tetap statusnya menjadi tetap aja hak milik adat ya. Betul. Jadi ibaratnya gitu. Jadi berita-berita yang bilang seperti itu bisa kita bilang itu hoax ya Bang. Betul, betul. Tapi ya sebenarnya sih dengan adanya ketentuan peraturan ini kalau saya melihatnya dari kacamata yang positif ya Bang. Sebenarnya kan kalau misalnya semua tanah-tanah itu yang belum bersertifikat itu segera disertifikatkan, kan itu hal yang baik ya Bang Betul, sebenarnya. betul, Iya. betul. Jadi pemerintah punya niat yang Iya, baik iya, iya. ya, supaya semua seragam, data tanah di Indonesia itu menjadi terdata Ya, semua, akurat masuk lah ya. database. Iya, Itu maunya semuanya tuh ada di posisi sertifikat. iya, iya, Pada waktu iya. sertifikat semua ada sentralnya di kantor pertanahan Iya. atau di Menteri Agraria, Kementerian Agraria. Kalau sekarang Girik di mana pusatnya? Girik ada di kelurahan Iya, gitu loh, kelurahan, camat atau ya. camat atau Iya, kepala desa gitu, betul, betul, yang betul. mana dia tidak bisa Tersebar ya. tersebar, betul. Iya, iya, Mau iya, nggak iya. mau sekarang mau Mau istilahnya ya dibuat jadi dirapikan, satu, iya. betul. Lalu apalagi juga kebetulan kita kan profesi sama-sama juga PPAT ya Bang ya. Itu juga kan kita sering melihat ya Bang, bukan rahasia umum lagi bahwa tanah-tanah yang menjadi sumber masalah itu yang tanah belum bersertifikat ya Bang. Iya, Benar ya betul, Bang? betul, Iya, betul. jadi aturan ini kalau kita lihat dari kacamata positif sebenarnya sih baik ya. Iya. Jadi istilahnya itu mengencourage atau menyemangati lah gitu lah bagi yang mungkin masih punya tanah-tanah girik agar segera untuk mengurusnya. Nah, lalu saya kebetulan di IG itu kan banyak nih pertanyaan juga nih Bang ya. Pertanyaan gini, "Iya, saya mau sih Bu ngurus, cuman nggak tahu Bu kemana ngurusnya gimana." Nah, mungkin Bang Anton bisa nih kasih sedikit insight gitu ya buat masyarakat di sini yang mungkin mau mengurus tanah giriknya jadi sertifikat. Nah, harus mulai dari mana dulu nih Bang? Dari mana dulu? Sebetulnya dalam masa sekarang ini sebelum tenggat waktu habis, Iya. kita bisa langsung datang ke kantor pertanahan. Oh, langsung ya? Langsung. Iya. Jadi kantor pertanahan itu dengan tangan terbuka untuk membantu masyarakat membuat sertifikat. Betul, Ya, betul. ya. Nah, Jadi, berarti kan kita datangnya ke kantor pertanahan sesuai dengan lokasi tanah ya, Bang ya. betul. Jadi berbeda ya kalau misalnya kalau sekarang kan kayak buat SIM atau apa, Ya. walaupun KTP misalnya saya nih KTP Bali buat di Jakarta bisa gitu ya. Tapi khusus untuk tanah itu memang harus ngurusnya di sesuai lokasi tanahnya. Ya. Jadi misalnya kita punya tanah di Jakarta Selatan, tinggalnya di Tangerang, lebih dekat ke Tangerang nggak bisa ngurusnya ke BPN Tangerang, harus ke BPN Jakarta Selatan. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini mungkin untuk kita tuh sederhana ya Bang, Ya. tapi masyarakat banyak yang nggak tahu loh Bang, Ya. gitu loh, karena berpikirnya bahwa oh bisa nggak ngurusnya di BPN yang terdekat juga, karena kan nggak jarang juga mereka punya tanah-tanah girik itu kan banyaknya di daerah, sedangkan yang bersangkutan udah merantau nih ke Jakarta atau kemana. Jadi tetap ya kalau ngurus berarti langsung ke BPN sesuai lokasi tanah gitu ya Bang ya. Nah, lalu selanjutnya apa nih Bang? Kalau setelah kita ke BPN apa tuh biasanya proses di BPN itu untuk pensertifikatan itu? BPN akan minta asli girik, ya, kitir, petok D dan lain-lain, dan mungkin akan minta lagi keterangan dari Kelurahan, RT RW kelurahan ya, dari ya. itu Akan ada misalnya surat keterangan tidak sengketanya, riwayat ya, tanah dan betul, lain-lain itu ya. Jadi tetap harus ada, tetap betul. harus ada ya. Berarti artinya kalau misalnya ke BPN, misalnya mengurus, ada baiknya semua dokumen-dokumen aslinya dibawa sekaligus ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham nih, misalnya nggak tahu gitu, karena kan juga kadang kondisi girik itu kan macam-macam ya Bang ya. Ada yang istilahnya istilahnya nama orang yang bawa sendiri, Ya. ada yang warisan dari kakeknya, Betul, dari buyutnya, dari orang tua gitu kan. betul. Nah, jadi sebaiknya kalau ke kantor pertanahan biar nggak bolak-balik juga, apa nih data yang kita punya semuanya dibawa aja ya ke BPN. Nanti di sana juga di BPN kan ada ya kayak semacam customer service atau apa ya. Ada. Jadi bisa bantu juga di sana gitu loh. Istilahnya apa lagi yang kurang. Nah, misalnya anggap nih Bang, dokumen-dokumennya itu tuh sudah lengkap. Lalu kita masukkan ke BPN, lalu apa nih Bang? Apakah diukur atau seperti apa nih pensertifikatan? Iya, pertama kali akan masuk ke loket pengukuran setelah permohonan ya, pengukuran. Dari BPN akan turun petugas atau melalui surveyor yang ditunjuk. Dari sana akan keluar gambar berdasarkan surat ukur.
Setelah itu tidak ada keberatan, barulah jadi surat ukur. Surat Ya. ukur. Surat ukur sudah selesai, baru naik pada pendaftaran. Pendaftaran. Ya. Nah, menurut pengalaman Bang Anton nih, mungkin kan juga pernah nih membantu klien untuk mengurus GIRIK-nya ini menjadi bersertifikat. Nah, kira-kira jangka waktunya average-nya atau rata-ratanya berapa nih Bang? Memang yang dijanjikan BPN itu cepat, tapi dalam praktek itu banyak kendala di lapangan. Kadang-kadang pada waktu kita kelengkapin data itu Iya, iya, memang iya. itu makan waktu. Benar-benar Menurut saya bolak-baliknya ya. antara 6 bulanan lah. 6 Mungkin bulanan. ya, Jadi praktek ya. kalau misalnya dalam prakteknya 6 bulan udah termasuk cepat ya Bang ya. Cepat, betul. Saya sendiri juga pernah misalnya melakukan bantuan lah pada klien yang minta pensertifikatan, emang beragam juga sih Bang. Ya. Ada yang kalau saya malah paling cepat 8 bulan, 1 tahun, bahkan ada juga yang 1,5 tahun. Ya, Karena ya. pada saat itu memang GIRIK-nya masih atas nama buyut, yang ya. ibaratnya meninggalnya udah tahun 40-an. Ya. Jadi nggak ada akte kematian apa, harus minta dulu penetapan pengadilan segala Ya. macam. Jadi agak lama juga Betul, gitu loh Bang. betul. Jadi ya memang istilahnya ada tantangan sendiri ya Bang Ya, ya, ya. istilahnya untuk mengurus pensertifikatan Ya, ini. ya. Tetapi mudah-mudahan sih tidak menyurutkan apa ya niat dari yang mau mengurus ya. Karena bagaimanapun kalau misalnya, kalau saya pikir sih gini Bang, memang sih ngurusnya itu mungkin sulit, udah gitu atau lama. Sebenarnya kalau sulit sih enggak ya. Kadang tuh emang belum dimulai, cuman udah mindsetnya tuh sulit gitu ya Bang ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita bisa ngaca lagi, kita lihat lagi kan kalau tanah itu kan harganya juga akan naik terus gitu kan ya Bang ya. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya ya Bang Ya, kalau misalnya kita segera mengurus betul, gitu ya. betul sekali. Betul. Oke, nah lalu selanjutnya nih Bang, saya juga pernah dengar itu kaitannya dengan kalau di ini, karena saya di IG ya Bang, banyak yang nanya gini, kalau misalnya surat ijo itu bisa nggak juga disertifikatkan? Nah itu gimana nih Bang? Surat ijo ini adalah Di Surabaya ya? Kasnya cuma ada di Surabaya. Iya, iya, iya. Surabaya itu ada satu istilah surat ijo yang nggak ada di Iya, Jawa saya juga nggak asing ya dengan istilah itu. Tapi secara garis besar bisa saya katakan sebenarnya surat ijo itu adalah tanah yang merupakan asetnya dari Pemkot, dari pemerintah. Oh, jadi asal muasal itu dia sebenarnya aset Pemkot. Iya, aset Pemkot yang memang diperbolehkan pakai seakan-akan disewakan kepada warga gitu loh. Nah, kalau saya bilang secara umum, apakah bisa disertifikatkan? Saya bilang harusnya nggak bisa. Harusnya secara umum ya. Terlepas bahwa ini nanti ada dinamika lain ya, ada lain dan ada surat kebijakan. kuning dan lain-lain. Tapi seperti yang di Jakarta sini istilahnya, kalau pemerintah daerah ya, Pemda DKI itu punya aset, terus dia nyewakan kepada warga, entah itu dalam bentuk hak pengelolaan, walaupun ini beda ya. Tapi itu sebenarnya kan aset yang nggak bisa langsung nggak bisa langsung diberikan kepada perorangan yang walaupun sudah menempati apa segala macam. Baik. Tetapi memang kalau dalam perkembangannya, misalnya pemerintahnya ini angan-angan aja nih Bang. Misalnya pemerintah daerahnya punya kebijakan, oh ya boleh mungkin surat ijo yang di sini itu bisa jadi hak milik atau apa, itu kan hal berbeda. Tetapi secara konsep dasarnya sebenarnya nggak bisa ya Bang. Agak sulit karena itu menjadi asetnya tercatat di dalam bukunya. Betul. Buku asetnya dari pemerintah daerah. Betul. Sama saya juga sering dengar kalau misalnya di Jogja juga kan ada tuh ya tanah sultan, ground sultan atau apa ya. Betul. Nah itu mungkin nggak jauh beda ya. Cuman ya istilahnya beda, tapi itu miliknya sultan. Iya. Ya bisa nggak saya jadikan hak milik ya, sepanjang sultan mau berikan pada kita, ya boleh lepas boleh aja. Cuman kan itu ya nggak semudah itu ya. Pasti dari kantor pertanahan tanya, ini nggak bisa Bu buat sertifikat, mohon izin pada pemiliknya dulu. Betul. Istilahnya, nah sekarang pemiliknya masalahnya mau ngasih izin atau enggak gitu ya. Jadi ya ibaratnya kalau misalnya kita juga punya tanah, ya kalaupun statusnya apa, kita emang harus lihat dulu ya. Istilahnya kalau memang dia posisinya itu lagi GIRIK, letter C, letter D, itu ada kemungkinan sih ya, kemungkinan besar itu bisa diurus sertifikatnya. Tetapi memang kalau surat ijo atau ground sultan atau apa, ya itu memang tergantung kebijakan dari daerahnya. Dan secara umum sebenarnya ya itu ya seperti logika yang Bang Anton kasih tadi, bahwa ya harusnya sih nggak memungkinkan. Nah oke.
Jadi mungkin ini udah terakhir aja nih Bang. Saya mungkin mau minta closing statement Ya. dari Bang Anton kira-kira kaitannya dengan berlakunya ketentuan mengenai PP ini ya Bang Ya. ya, yang mana memang kita itu diminta untuk segera nih mengurus tanah giri kita menjadi bersertifikat. Mungkin Bang Anton ada pesan-pesan gitu yang sampaikan. Nggak ada kata yang lebih tepat. Ini masih ada waktu hampir 1 tahun atau 12 bulan. Ya. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Ya. Kalau kita mulai start dari bulan Maret, April atau Mei itu masih sampai akhir tahun ini masih bisa. Masih sangat Masih memungkinkan ya. memungkinkan Iya, bisa. iya, Ya iya, kan. iya. Lebih baik diurus sekarang. Yang pertama memang semua itu based on ya, nanti itu akan pada PBB. PBB akan naik setiap tahun ya. Betul, betul. Pasti cost-nya lebih tinggi. Betul. Jadi kalau bisa ngurus tahun kemarin harusnya ya tahun kemarin. Betul, betul. Dan peraturan ini sebetulnya berlaku 5 tahun kemarin, 2021. Iya, iya. Cuman mungkin apa ya, karena udah deket-deket nih baru nih jadi Dan pasti nanti pada waktu hampir ending waktunya ini semua pada berdundun dan itu mungkin akan bisa jadi malah jadi chaos gitu. Jadi istilahnya lebih baik sekarang ya mungkin, lebih baik gitu. sekarang. Jadi sama juga sih Bang, kalau misalnya saya juga boleh ngasih pesan gitu ya, ayo deh segera urus gitu. Mumpung masih awal tahun, masih panjang waktunya gitu. Takutnya juga nanti kalau udah akhir tahun selain makin banyak yang ngurus, udah gitu kalau Desember itu kan udah mulai banyak libur gitu kan. Pasti juga pelayanan di kantor pertanahan itu akan terhambat gitu ya Bang. Jadi segera urus ya kalau misalnya mungkin sahabat sapa di sini ada masih punya tanah-tanah yang belum bersertifikat, segera diurus sebelum lewat 2026. Lewat 2026 lebih susah lagi ya gitu ya. Oke Bang Anton, makasih banget untuk kehadirannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi dengan topik-topik yang menarik lainnya. Makasih ya Bang. Makasih semua.